Halo Beb, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teravelina Deva Kristiansa dari kelas Manajemen B6 NIM 069. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai ekonomi internasional, yaitu perdagangan internasional. Setiap kegiatan ekonomi pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk meraih kemakmuran dan kesejahteraan. Salah satu cara adalah dengan mengadakan perdagangan baik dalam ruang lingkup interregional maupun internasional, dengan tujuan untuk meraih keuntungan. Ekonomi internasional yaitu ilmu ekonomi yang membahas saling ketergantungan antara negara-negara di dunia, baik dari aspek perdagangan internasional maupun pasar kredit nasional. Contohnya yaitu seperti Indonesia dengan Malaysia. Malaysia memperdagangkan timah ke Indonesia, sedangkan Indonesia menjual karet ke Malaysia. Dari perbedaan potensi sumber daya alam yang dimiliki Malaysia dan Indonesia, menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Aktivitas perdagangan internasional akan menimbulkan aktivitas ekspor dan impor. Ekspor akan meningkatkan permintaan masyarakat apabila jumlah barang dan jasa yang diinginkan masyarakat di dalam negeri meningkat. Sebaliknya, impor akan menurunkan permintaan masyarakat. Jadi, singkatnya itu, perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Pada ekonomi internasional, menyediakan landasan teori ekonomi dalam mempelajari dan menganalisis hubungan ekonomi antar negara. Sedangkan pada perdagangan internasional adalah aplikasi pelaksanaan perdagangan internasional. Manfaat dari adanya perdagangan internasional yaitu mempererat hubungan antar negara, baik secara bilateral maupun multilateral. Yang kedua yaitu setiap negara dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Yang ketiga, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa. Yang keempat, memperluas lapangan kerja. Yang kelima, mendorong kegiatan produksi. Dan yang terakhir yaitu mendorong kemajuan iptek di masing-masing negara. Yang terakhir yaitu hambatan. Harga barang luar negeri yang lebih murah dari hasil dalam negeri. Mengapa? Alasan yang pertama yaitu karena ada politik dumping, yaitu kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Tujuannya untuk meningkatkan devisa negara. Yang kedua yaitu biaya masuk tinggi. Yang ketiga, kebijakan proteksi, yaitu kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri dari persaingan produk-produk impor dengan cara membatasi arus impor. Yang keempat, kebijakan kuota, yaitu membatasi jumlah ekspor dan impor barang di suatu negara. Yang kelima yaitu pertentangan politik, dan yang terakhir itu ada peperangan. Baik, itu tadi penjelasan singkat mengenai ekonomi internasional, terutama pada perdagangan internasional. Lebih jelasnya lagi bisa melihat di buku Ekonomi Internasional yang ditulis oleh Ibu Sohihatul Mawadah. Ada dua, yaitu yang kanan dan juga yang kiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.